Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Dr. Agus Karyanto dalam kuliah nutrisi tanaman. Hari ini saya akan membicarakan topik pertama, yaitu unsur hara esensial. Nutrisi tanaman adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tanaman mendapatkan, mendistribusikan, dan memetabolisme serta menggunakan nutrisi mineral yang diperolehnya dari dalam tanah. Topik bahasan kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami hara esensial beserta fungsinya, memahami jenis klasifikasi unsur-unsur hara, dan memahami gejala defisiensi dan mobilitas unsur hara. Baiklah, saya akan mulai dengan sejarah singkat penemuan unsur hara. Para ilmuwan mulai tahun 1800-an sudah berusaha untuk mencari tahu apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman. Tercatat dalam sejarah sampai dengan tahun 1890 terdapat 7 unsur penting bagi tanaman, yaitu nitrogen, fosfor, sulfur, kalium, kalsium, magnesium, dan besi. Kemudian pada tahun 1922 sampai 1954 terdapat tambahan 6 unsur lain yang dianggap penting bagi tanaman, yaitu mangan, tembaga, seng, molibdenum, boron, dan klor. Kemudian pada tahun 1939, dua ilmuwan dari University of California di Amerika, yaitu Arnold dan Stott, menggagas kriteria unsur hara esensial. Baiklah, mari kita lihat tabel ini yang menunjukkan betapa unsur-unsur hara itu sudah dipelajari 200 tahun yang lalu, ya. Mulai dari karbon, hidrogen, oksigen, kemudian di situ juga terdapat massa atomnya. Kalau kita perhatikan, massa atomnya bukan merupakan bilangan bulat karena memang unsur-unsur itu pada umumnya ditemukan dalam berbagai isotop sehingga massa atomnya dirata-ratakan. Jadi misalnya kalau kita ingin menghitung fosfor, yaitu kita bulatkan menjadi 31, potasium 39, kalsium 40, kemudian magnesium 24, dan sulfur 32. Demikian pula dengan unsur-unsur yang lain seperti besi, mangan, boron, seng, tembaga, molibdenum, dan klor. Yang terakhir diyakini merupakan unsur yang penting pada tahun 1954 oleh Breuer dan kawan-kawan. Arnold dan Stott tahun 1939 menggagas adanya kriteria bagi unsur hara dianggap sebagai unsur esensial. Yang pertama, unsur itu dianggap esensial apabila tanaman tidak mampu menyelesaikan siklus hidupnya atau menghasilkan biji yang viabel tanpa kehadiran unsur tersebut. Kemudian yang kedua, fungsi dari unsur tersebut tidak dapat digantikan oleh unsur yang lain. Jadi fungsinya sangat-sangat spesifik. Kemudian yang ketiga, unsur tersebut harus terlibat dalam nutrisi atau metabolisme atau bagian dari proses metabolisme yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu sendiri. Tiga kriteria ini masih dipakai sampai sekarang, meskipun pada tahun 1970-an ada juga kriteria yang dikemukakan oleh Epstein dan juga tahun 84. Namun demikian, kriteria tahun Arnold dan Stott ini masih banyak digunakan dalam berbagai buku nutrisi tanaman. Nah, jika kita lihat pada tabel periodik unsur-unsur hara, maka di situ terdapat lebih dari 100 unsur hara, unsur yang tidak semuanya dibutuhkan oleh tanaman. Dalam tabel ini kita bisa melihat bahwa terdapat unsur-unsur yang disebut esensial atau penting. Kemudian ada yang berupa unsur mineral maupun yang bukan mineral. Demikian pula terdapat unsur-unsur yang dianggap benefisial atau menguntungkan pada beberapa tanaman tertentu. Unsur karbon, hidrogen, oksigen termasuk unsur yang non-mineral. Sementara nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, magnesium, molibdenum, mangan, besi, tembaga, seng, boron, dan klor merupakan unsur mineral yang umumnya diambil dari dalam tanah. Dari unsur tersebut juga ada unsur yang non-metal, yaitu nitrogen, fosfor, sulfur, boron, dan klor. Sementara unsur-unsur benefisial
Di antaranya adalah Na, Co, Ni, Si, dan Se. Dalam pembelajaran ini saya menggunakan kriteria esensial bagi 16 unsur hara seperti yang ada pada gambar ini. Nah, fungsi-fungsi utama unsur esensial, karbon misalnya sebagai penyusun struktur tanaman, kemudian oksigen diperlukan dalam proses respirasi, produksi energi, dan juga untuk struktur. Hidrogen sebagai pengatur pH, pengatur turgiditas sel, dan juga sintesis karbohidrat. Sementara nitrogen diperlukan untuk membentuk asam amino atau protein, klorofil, hormon sitokinin, auksin, dan pembentukan sel. Fosfor diperlukan untuk pembentukan sel, sintesis protein, metabolisme lipid dan karbohidrat, serta sebagai senyawa penyimpan energi. Sementara kalium berperan dalam pengaturan air, misalnya pembukaan stomata, turgiditas sel, aktivitas enzim, serta translokasi hasil fotosintesis. Kalsium berperan dalam menjaga permeabilitas membran, aktivitas enzim, dan juga penguat dinding sel. Sementara magnesium menjadi bagian dari molekul klorofil, sebagaimana dengan nitrogen. Magnesium juga penting dalam metabolisme lipid dan berperan dalam enzim ATPase. Sulfur menjadi bagian dari asam amino, sistein dan metionin, penting dalam pembentukan vitamin, serta metabolisme lipid dan lemak. Klor berperan dalam proses fotosintesis, aktivitas enzim, serta pembentukan klorofil. Sementara besi juga berperan dalam sintesis klorofil, aktivitas enzim, misalnya enzim yang berperan dalam fiksasi nitrogen maupun enzim nitrat reduktase. Demikian pula dengan molibdenum yang berperan dalam fiksasi nitrogen dan enzim nitrat reduktase. Zn, Mn, dan Cu juga berperan dalam berbagai aktivitas enzim oksidasi dan reduksi. Sementara boron selain berperan dalam aktivitas enzim juga penting dalam translokasi hasil fotosintesis, juga sebagai penguat struktur tanaman. Unsur hara yang ada 16 tadi dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara tergantung dari tujuannya. Cara yang paling umum yang banyak digunakan adalah berdasarkan jumlah unsur hara yang diserap. Yang ini akan memunculkan istilah hara makro dan hara mikro. Dan yang kedua, Mengel dan Kirby menyarankan klasifikasi berdasarkan peran metabolik atau fungsi biokimia dari unsur hara, yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 grup atau 4 kelompok besar. Kemudian unsur hara juga bisa diklasifikasikan berdasarkan mobilitasnya di dalam tanaman. Demikian pula dapat diklasifikasikan berdasarkan metal dan non-metal. Ini adalah klasifikasi yang pertama, klasifikasi unsur hara berdasarkan jumlah yang diserap oleh tanaman, yang kemudian dibagi menjadi unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, kalsium, karbon, hidrogen, dan oksigen. Kalau kita perhatikan, ada juga bentuk-bentuk ion yang diserap. Di situ nitrogen bisa diserap dalam 2 bentuk, yaitu nitrat dan amonium. Sementara unsur-unsur yang lain ada yang diserap dalam bentuk kation atau ion bermuatan positif, serta anion, ion bermuatan negatif seperti sulfat dan fosfat. Kemudian kandungan unsur hara makro diperkirakan lebih dari 1000 ppm, lebih dari 1000 mg per kilogram dari bahan kering tanaman. Sedangkan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit kemudian dikelompokkan menjadi unsur hara mikro, di antaranya besi, mangan, sem, tembaga, boron, molibdenum, dan juga klor. Nah, kebutuhan yang unsur-unsur mikro ini dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang sedikit, kurang dari 100 atau 200 ppm. Ini adalah klasifikasi yang pertama berdasarkan jumlah yang diserap atau yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian klasifikasi yang kedua berdasarkan fungsi biokimia atau peran fisiologis, dikelompokkan menjadi 4 grup, yaitu yang grup pertama sebagai komponen senyawa organik, grup kedua penting dalam transfer energi dan kekuatan struktur, grup ketiga tetap dalam bentuk ion, kemudian grup keempat berperan dalam reaksi reduksi oksidasi. Fungsi biokimia yang grup pertama, nutrisi yang berperan atau menjadi bagian dari senyawa karbon, terdiri dari 2 unsur, yaitu nitrogen dan sulfur. Nitrogen sebagai penyusun asam amino, amida, protein, asam nukleat, nukleotida, koenzim, heksamin, dan sebagainya.
Sementara sulfur sebagai penyusun sistein, sistin, dan metionin serta komponen lipoic acid, koenzim A, tiamin, pirofosfat, glutation, adenosin fosfosulfonat, dan lain-lain. Sulfur juga berperan dalam pembentukan senyawa-senyawa yang terdapat pada bawang merah, umbi bawang merah, yaitu senyawa yang dinamakan aliin. Untuk grup 2 terdiri dari 3 unsur, unsur fosfor, boron, dan silikon. Ini unsur yang berperan dalam penyimpan energi dan juga kesatuan struktur. Ya, fosfor sebagai komponen gula fosfat dan dalam bentuk ATP sebagai senyawa penyimpan energi yang bermanfaat dalam metabolisme di dalam tanaman. Fosfor juga menyusun asam nukleat, nukleotida, koenzim, fosfolipid, dan juga asam fitat. Boron membentuk kompleks dengan manitol, manan, asam polimanonora, dan kemudian senyawa lain menyusun dinding sel yang berperan dalam pemanjangan sel serta metabolisme asam nukleat. Si atau silikon terdeposisi atau terkumpul pada dinding sel, terutama pada tanaman-tanaman gramine yang berperan sebagai penguat dari dinding sel. Kelompok ketiga, nutrisi yang tetap berada dalam bentuk ion, misalnya kalium, kalsium, magnesium, dan nanti ada beberapa lain di slide berikutnya. Kalium atau potasium berperan sebagai kofaktor lebih dari 40 enzim. Kalium juga kation utama dalam memelihara turgor sel dan menjaga netralitas muatan ionik di dalam sel. Yang lebih penting lagi, kalium berperan dalam pembukaan stomata, di mana tanaman bisa memasukkan CO2 untuk proses fotosintesis. Kalsium merupakan komponen dari lamela tengah, yaitu jaringan yang merekatkan dua dinding sel yang bersebelahan. Kalsium juga sebagai kofaktor beberapa enzim yang terkait dengan hidrolisis ATP dan fosfolipid. Kemudian juga berperan dalam pembawa pesan kedua atau second messenger dalam pengaturan metabolik ketika tanaman menerima rangsangan dari luar. Magnesium selain menjadi bagian dari molekul klorofil juga diperlukan dalam berbagai macam enzim yang terkait dengan transfer fosfat. Masih di grup 3, klor, mangan, dan natrium. Klor diperlukan dalam reaksi terang fotosintesis, yaitu fotolisis, pemecahan molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Mangan diperlukan dalam aktivitas enzim dehidrogenase, dekarboksilase, kinase, oksidase, dan peroksidase, serta berperan dalam enzim yang diaktifasi kation dan fotolisis. Natrium berperan dalam regenerasi fosfonol pirufat pada tanaman C4 dan CAM. Kadang dapat menjadi pengganti potasium pada beberapa tanaman. Grup terakhir adalah grup 4, yaitu hara yang terkait dalam reaksi reduksi oksidasi atau redox. Yang pertama besi, kemudian Zn, Cu, nikel, dan molybdenum. Ya. Kesemua unsur-unsur ini berperan sebagai aktivator enzim, ya, dengan enzim yang berbeda-beda, misalnya besi dalam enzim nitrat reduktase, nitrogenase, demikian pula dengan molybdenum dalam enzim nitrat reduktase dan nitrogenase, sementara Zn pada enzim dehidrogenase, tembaga pada enzim askorbat oksidase, tirosinase, dan sebagainya. Kemudian nikel menjadi bagian dari urease, dari proses siklus urea. Demikian klasifikasi unsur hara berdasarkan fungsi biokimiawinya. Unsur hara juga bisa dikelompokkan sebagai unsur yang mobil atau tidak mobil. Unsur mobil adalah memiliki kapasitas untuk berpindah dari satu jaringan ke jaringan yang lain melalui pembuluh floem. Unsur yang memiliki mobilitas tinggi diantaranya adalah nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan sulfur. Sedangkan yang mobilitas sedang atau rendah adalah kalsium, Zn, Mn, Fe, P, Cu, dan Mo. Nah, ini ilustrasi yang menggambarkan bahwa unsur-unsur yang memiliki mobilitas tinggi apabila telah diserap pada daun tua dan pada bagian pucuk menderita kekurangan atau defisiensi, maka unsur tersebut akan dirombak kembali kemudian dikirimkan menuju ke daerah yang membutuhkan, sehingga memiliki mobilitas yang tinggi. Sementara unsur yang mobilitasnya rendah, ketika sudah diserap pada daun tua dan ada bagian lain yang membutuhkan, maka unsur tersebut tidak diremobilisasi, akan tetapi tetap berada pada daun yang tua.
Nah, berkaitan dengan mobilitas tadi, maka kita bisa mengelompokkan atau menduga ya gejala-gejala defisiensi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur terkait. Secara umum, unsur hara yang tidak mobil atau yang tidak mudah bergerak dalam pembuluh fluid, gejala defisiensi terjadi pada bagian pucuk atau daun-daun muda. Sedangkan pada unsur yang mobil, gejala defisiensi terdapat pada bagian yang lebih tua. Ini juga merupakan salah satu cara untuk mendiagnose ya gejala defisiensi hara. Yang pertama misalnya pada daun yang tua, kemudian gejalanya apakah pada seluruh tanaman atau hanya pada daun-daun yang bawah saja. Kemudian dilihat lagi apakah warnanya bagaimana, apakah gejala-gejala lain muncul juga atau hanya pada daun yang tua saja atau seluruh tanaman. Ini juga bisa mengindikasikan berbagai dugaan ya bahwa mungkin tanaman tersebut ada kekurangan nitrogen, kekurangan fosfor, kekurangan magnesium dan lain-lain. Jadi bahwa misalnya potasium atau kalium. Nah, ini bisa juga dari daun yang baru atau daun muda kemudian bisa dipilah-pilah ya, apakah itu bagian pucuk saja atau di bagian dedaunan ya, sehingga nanti akan ditemukan dugaan bahwa tanaman tersebut mengalami gejala defisiensi unsur tertentu. Namun demikian, yang paling tepat adalah dengan menganalisis kandungan unsur-unsur tersebut di dalam jaringan tanaman, serta menganalisis kandungan unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Kemudian dicocokkan satu sama lain, apakah terjadi defisiensi apa tidak. Ini juga ilustrasi yang menggambarkan berbagai tipe defisiensi yang terjadi pada tanaman. Ya, misalnya ada gejala daun yang agak berwarna ungu, daun jagung ini adalah gejala defisiensi P. Sementara yang bagian luarnya mengalami klorosis, kemudian nekrotik ya, itu adalah gejala defisiensi K. Kemudian kalau nitrogen gejalanya ada di ujung, kemudian ke tengah membentuk semacam huruf V. Sedangkan magnesium berupa garis-garis karena memang terdapat intervenal klorosis, jadi klorosis di antara tulang-tulang daun sehingga nampak bergaris-garis seperti arsiran yang rapi. Kemudian tanaman juga kadang bisa terserang hama penyakit atau penyakit yang menimbulkan bercak-bercak yang kadang sulit dibedakan apakah itu karena penyakit atau karena defisiensi unsur hara. Demikian pula apabila gejala terbakar akibat semprotan atau juga bahan-bahan kimia tertentu, maka bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan pada daun. Jadi untuk menyimpulkan terjadinya defisiensi perlu dicek semua aspek yang mungkin bisa menyebabkan defisiensi pada tanaman tersebut, kemudian barulah dicari pengobatnya. Baik, sebagai penutup ya, terdapat 16 unsur hara esensial. Nah, di selain karbon, hidrogen, dan oksigen, tanaman perlu 13 unsur yang diambil dari dalam tanah, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, magnesium, besi, Mn, Zn, Cu, Cl, B, dan Mo. Klasifikasi unsur hara yang paling umum adalah berdasarkan jumlah yang diserap, yaitu dibagi menjadi unsur hara makro dan unsur hara mikro. Terdapat 9 unsur hara makro dan 7 unsur hara mikro sehingga jumlahnya 16. Diagnosis gejala defisiensi hara dapat ditentukan berdasarkan sifat mobilitas hara di dalam tanaman dan juga melihat gejala-gejala yang umum yang terjadi pada tanaman-tanaman tertentu. Terima kasih. Saya akhiri topik pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di topik-topik nutrisi tanaman berikutnya.